depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana semua keadaannya? Baik-baik, semuanya pasti sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini di Minggu pagi ini kita mau sama-sama lagi memulai ibadah online kita. Pasti tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya online, tapi bersama Tuhan semuanya nggak ada yang mustahil. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama dengan firman Tuhan, dan kita lakukan itu semua dengan penuh sukacita. Adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu firmannya? Itu tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil 4 murid yang pertama untuk menjadi murid-muridnya. Masih ingat nggak nama-namanya? Kita mau coba ingat-ingat lagi ya, kita mau sebutin ada 4 nama. Yang pertama adalah Simon. Oke, yang kedua adalah Andreas. Yang ketiga ada Yohanes, dan yang terakhir adalah Yakobus. Oke, sip. Nah, adik-adik kalau masih ingat ceritanya, minggu ini kita nanti akan mendengarkan firman-Nya lagi, tapi sebelumnya kita mau mulai memuji nama Tuhan yuk. Semuanya KWC Undang Bangkit berdiri, walaupun di rumah tetap semangat adik-adik. Kita mau puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tetap semangat ya, kita nyanyi bait yang kedua. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadahnya, kita mau berdoa dulu yuk. Kita sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau bicara dengan Tuhan Yesus dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul secara online untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon pimpin kami Tuhan di dalam ibadah kami ini, dari awal sampai akhir. Biarlah masing-masing kami semua adik-adik di rumah mereka masing-masing boleh memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah puji nama Tuhan, sudah berdoa pembukaan. Gimana? Masih semangat nggak adik-adik? Harus semangat pastinya. Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik-adik nyanyi sama-sama ya. Tanpa memandang
Adik-adik, tadi kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, minggu ini ada loh teman-teman kita yang juga bertambah usianya, berulang tahun. Nah, siapa aja nama teman-teman itu? Nanti akan kita sebutkan namanya satu-satu ya. Nah, pada tanggal 6 Juni ada Queen Eleanor. Lalu tanggal 7 Juni ada Elizabeth Jennifer. Di 8 Juni ada Alexandra Oriza. Di tanggal 9 Juni ada Veronica Lun. Lalu tanggal 10 Juni ada 2 orang, yaitu Timothy Leander dan Jonathan Leander. Dan di tanggal 13 Juni ada Jeremy Glenn. Nah, itu tadi nama teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita sama-sama mengucapin selamat ulang tahun buat teman-teman kita ya. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di pertambahan usia ini damai sejahtera Tuhan senantiasa berlimpah-limpah buat adik-adik semua. Selamat. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sama-sama ya. Buat teman-teman kita yang berulang tahun, kita mau nyanyi sama-sama umur panjang di tangan Tuhan. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun, Tuhan yang berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu-lagu dulu ya. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sekali lagi adik-adik ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nah, pada hari Minggu ini ketemu lagi nih sama Kak Matthew. Tapi bukan bernyanyi atau jadi pelayan liturgi. Tetapi Kak Matthew hari ini sebagai pelayan firman. Gimana? Kalian sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, sepertinya ada beberapa dari adik-adik yang masih menguap nih. Oh, masih ngantuk kayaknya nih. Nah, biar kita nggak ngantuk, Kak Matthew mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu dari tempat duduk kita. Kita mau bergerak dulu, kita mau goyang, kita mau nyanyi tanganku ke depan. Siap? Ayo kita berdiri, musik. Ayo ikutin gerakannya adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang
sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, tadi kita sudah mengeluarkan energi kita. Semoga rasa kantuk dari badan kita sudah hilang. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita sekarang mau berdoa. Ingat ya adik-adik, saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus. Tidak boleh sambil makan ataupun mainin benda yang ada di sekitaran kita. Kalau begitu, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Kau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami masih bisa bernafas hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami baca dan dengar bisa kami mengerti dengan baik dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Kita ambil Alkitabnya. Ayo adik-adik, sudah siap belum? Alkitabnya sudah dipegang? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, bisa minta tolong mama dan papanya untuk membantu adik-adik dalam membaca Alkitab. Nah, untuk yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama. Dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu adik-adik? Ya, kalau sudah, mari kita membaca bersama. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 dengan perikop penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya
yang telah terhimpun. Amin. Wow! Adik-adik tahu nggak kenapa kakak barusan bilang wow? Kakak akan kasih tahu alasannya. Kenapa kakak bisa bilang wow? Kakak terkagum-kagum setelah membaca firman Tuhan kali ini. Kenapa? Karena dari firman ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyayangi seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Dan Tuhan pasti menyelamatkan umatnya yang percaya, taat, dan setia kepadanya. Nah, contohnya pada cerita kali ini yaitu bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Ya, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Maka dari itu mereka juga tidak percaya lagi kepada Tuhan. Makanya Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke daerah pembuangan di Babel. Dijauhkan dari rumahnya. Tetapi walaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tetap ada bersama mereka. Buktinya saat bangsa Israel sudah mulai percaya lagi kepada Tuhan, taat dan setia, Tuhan memulihkan bangsa Israel, menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Babel. Wah, dari sini kita bisa tahu ternyata Tuhan itu sangat baik, sangat cinta pada seluruh umatnya. Nah, adik-adik juga mau nggak diselamatkan seperti bangsa Israel? Wah, dalam bacaan kita hari ini bukan diselamatkan dari seseorang saja ya, tapi diselamatkan dari maut untuk bisa masuk ke surga. Nah, Bagaimana sih Kak caranya untuk kita bisa diselamatkan Tuhan? seperti yang tadi sudah kakak bilang, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Dari percaya itu kita taat akan segala perintahnya. Setelah kita taat, kita setia menjalankan seluruh perintah Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tapi Kak, perintahnya apa ya? Aku nggak tahu perintah Tuhan terhadap hidup aku. Tenang, Tuhan pasti memberitahukan kepada adik-adik melalui berbagai hal. Contohnya saat ini melalui kakak. Tugas adik-adik saat ini yaitu berdoa, membaca Alkitab dengan dengar-dengaran kepada orang tua, dan yang terutama belajar. Dari belajar itu adik-adik akan menjadi semakin lebih tahu lagi apa sih yang Tuhan ingini melalui adik-adik. Nah, hal yang diingini Tuhan untuk adik-adik lakukan yaitu 3 tadi sudah kita sebut. Yaitu percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, percaya yaitu ketika adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Bagaimana adik-adik mau percaya? Yaitu dengan adik-adik sering membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, sekolah minggu, dan masih banyak lagi adik-adik melalui kegiatan adik-adik sehari-hari adik-adik bisa tahu. Dan taat adalah salah satu bentuk kesetiaan, yaitu dalam menjalankan suatu perintah dari Tuhan. Nah, salah satunya yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Berarti adik-adik harus dengar-dengaran kepada mama dan papa. Dan yang paling penting yaitu mengasihi. Ya, adik-adik harus bisa dan mampu mengasihi kepada seluruh ciptaannya. Wah, itu hal yang sangat sulit. Tetapi kakak yakin adik-adik pasti bisa mengasihi. Adik-adik pasti bisa menjalankan kasih. Nah, maka dari itu contoh kasih apa Kak? Wah, contoh kasih itu banyak adik-adik. Misalnya ketika adik-adik digangguin sama teman adik-adik tidak marah. Tetapi
adik-adik ya pergi saja dari situ agar tidak digangguin lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh kasih. Contoh kasih lainnya, ketika teman adik-adik ada yang butuh pertolongan, misalnya saat jam istirahat dan kalian mempunyai makanan yang berlebih, bekal, tetapi teman adik-adik tidak mempunyai bekal, adik-adik bisa membagikan makanan adik-adik. Nah, itu adalah salah satu contoh kasih. Contoh lainnya di rumah. Ketika mama papa mungkin butuh bantuan, mungkin bisa adik-adik bantu, misalnya menyapu atau membelikan barang ke warung. Nah, itu adalah contoh kecil dalam mengasihi. Contoh lainnya di luar rumah, itu ketika ada orang tetangga kita atau orang di jalan yang membutuhkan uluran tangan kita, misalnya makanan ataupun dalam bentuk uang, adik-adik bisa membantunya tanpa memandang siapa orang itu. Adik-adik hanya perlu membantunya dengan tulus. Nah, tadi itu adalah contoh kasih. Jika adik-adik terus melakukan kasih, berarti adik-adik sudah taat. Dan kalau adik-adik sudah taat, berarti adik-adik sudah setia menjalankan perintah Tuhan. Nah, jika adik-adik sudah menjalankan seluruh perintah Tuhan, yaitu tadi percaya, taat, dan setia, adik-adik pasti diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan masuk ke dalam surga. Nah, kita tutup Alkitab kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya yaitu adik-adik bisa memvideokan kegiatan adik-adik sedang melaksanakan kasih atau sedang mengasihi. Nah, contohnya tadi sudah kakak kasih tahu ya, sudah banyak contohnya. Nanti video tersebut durasinya 30 sampai 1 menit saja, bisa dikirim di nomor di bawah ini. Nah, terakhir hari Jumat ya adik-adik. Kalau begitu, sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Kau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami masih bisa bernapas hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bisa percaya, taat, dan setia atas segala perintah yang ingin Kau inginkan dalam hidup kami ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhannya berat. Nah sekarang Kak Oisya mau tanya, tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Nah betul, tentang bagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan sekarang waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan. Dengan keberadaan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah adik-adik, tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memuji satu buah lagu untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita nyanyi sama-sama lagu Siapa Yang Berpegang. Adik-adik nyanyi semua ya, yang ada di rumah ya. Siapa yang berpegang dengan sabda Tuhan dan setia mematuhi Dia, hidupnya mulia dalam cahaya mata
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati Mama dan Papa dalam pekerjaan dan keluarga kami. Tuhan, berkati dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah bisa bangun untuk beribadah ya Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk gereja kami. Berkatilah pendeta, majelis, dan juga kakak-kakak layan kami ya Tuhan, agar dapat melayani dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah presiden, wakil presiden, dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya ya Tuhan. Dan juga berilah kesehatan dan kekuatan juga untuk mereka, agar mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa kami, semoga pandemi ini juga bisa cepat berlalu ya Tuhan, agar kami juga bisa bersekolah minggu ataupun gereja dengan semula ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Nah, adik-adik, sebentar kita mau beri persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk memberi persembahan lewat transfer bank atau QR yang ada di berikut ini. Terima kasih ya adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik, kita akan mengakhiri ibadah online kita, tapi sebelum mengakhirinya kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semua nyanyi dengan sama-sama ya. Adik-adik, sebentar lagi ibadah akan selesai. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Semoga firman yang kami baca dan dengar bisa kami mengerti dengan baik dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar menjadi pribadi yang selalu percaya, taat, dan setia kepadamu Tuhan sampai Kau datang kembali ke bumi ini Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, kakak layan, papa mama, kita semua sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berikan janji iman kita, 10 jari di dada. Adik-adik semua tangannya di depan dadanya masing-masing, kita mau ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Osya. Kak Osya sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.